Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Sekarang kita akan membahas tema 5 untuk kelas 3 ya. Tema 5 ini buku revisi 2018. Untuk bisa mendapatkan pembahasan secara komplit ya, ini adalah playlistnya. Ini mulai tema 1 ya, urut runtut. Nah, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Cek di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas sekarang cuaca ya, tema 5 ya. Tema 5 ini akan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 subtema. Kita pada subtema yang pertama, keadaan cuaca ya. Kita mulai. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Waktunya tertentu, biasanya pendek. Kalau dalam waktu yang panjang pada wilayah yang lebih luas namanya iklim. Ya, jika wilayah luas, waktu lama, namanya iklim. Beda ya dengan iklim. Ini cuaca, waktunya pendek, wilayahnya sempit. Ya, kalau cuaca wilayah sempit, waktu pendek atau sebentar. Ya, ini kan lama, ini sebentar atau tertentu ya, nggak terlalu lama. Ini cuaca. Maka keadaan cuaca hari ini, cuaca kemarin, biasanya cuaca pagi ini, cuaca siang, cuaca dalam waktu yang sebentar. Ya, Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Ya, sekali lagi, cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Kalau hujan, wah lari nyari tempat berteduh. Ya, kalau panas, panas sekali, gitu ya. Perakiraan cuaca. Nah, di sini di Samarinda 32 derajat Celcius ini suhu udara. Suhu udara atau temperatur. Ya, di Samarinda bagaimana, Banjarmasin. Nah, seperti itu ya. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Ayo membaca. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Ini mendung ya, ada mendung. Ya, ini awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Nggak apa-apa, ayo main aja ya, main bola mendung-mendung lebih enak malah. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Ya, keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Nah, karena cuaca waktunya memang pendek ya. Pagi hari cuaca terasa dingin. Siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Ya, hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Kalau hujan biasanya kita berteduh, tapi kalau lagi main bola kita hujan-hujan lebih enak ya rasanya. Nah, tapi kalau kita tidak sedang berolahraga ya berteduh ya. Ya. Udara malam sebelum hujan terasa lebih dingin, malam lebih dingin ya, apalagi pagi. Udin melanjutkan aktivitas belajar.
Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar. Nah, keadaan cuaca seperti ini. Cuaca adalah berawan. Ya, di sini kita memiliki 4 cuaca ya. Tadi saya garis bawahi. Mana tadi? Nah, ada cuaca berawan, mendung, hujan dan cerah. Ya, atau mendung itu kelihatannya ya. Mendung. Berawan di bawahnya ini berawan. Ya, ini cerah. Ini kelihatannya berawan. Ini hujan. Wah, ini rasanya mendung deh ini. Ya, ada cuaca mendung ya. Mendung itu lebih mau hujan. Berawan ada mendung. Ini rasanya mendung ini udah. Kalau ini baru berawan. Di sini cerah. Di sini hujan. Di sini juga cerah ya, sama. Ini cerah siang hari, ini cerah pagi hari. Ini cerah, tapi kalau pagi hari sejuk ya. Keadaan cuaca ini sejuk. Kalau ini cerah, ini panas, sudah siang hari. Nah, kalau ini sudah mendung ya, mendung. Ah, ini berawan. Ada awannya ya, awan cumulus nimbus. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung dan hujan. Ini malam hari yang cerah. Di sini hujan, mendung, cerah, berawan ya. Amati cuaca dalam 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini, gunakan simbol cuaca. Ya, hari Senin siang bagaimana? Mungkin cerah misalnya. Selasa berawan. Misalnya ya, misalnya Rabu mendung. Kamis hujan. Jumat berawan. Nah, ini harus diamati sendiri ya, dilakukan sendiri, diamati sendiri. Setiap tempat berbeda-beda. Siang cerah, malamnya tiba-tiba mendung misalnya. Atau habis berawan malamnya hujan. Rabu mendung, malamnya cerah. Boleh jadi ya kan? Nah, Kamis siangnya hujan, malamnya cerah. Jumat siang berawan, malam juga berawan, mungkin aja. Tapi nggak hujan, berawan aja. Nah, cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Ya, 5 hari ini yang paling sering cerah 1, 2, 3. Yang 3 cerah, mendungnya berapa? 1, 2, 2 aja. Hujan 2 kali. Ya, mendungnya 2 kali. Yang paling sering cerah ya, cerah. Cerah yang paling sering. Ya, di sini berawannya cuma 2. Ya, hujannya cuma 2, cerahnya ada 3 ya. Jadi paling banyak cerah. Tuliskan informasi yang kamu tahu tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Cerah. Ya. Cerah ini adalah matahari bersinar terang. Ya. Kalau dari versi buku, di sini ada suasana cerah adalah salah satu cuaca paling sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit. Ya, jadi ditandai matahari bersinar cerah, ya, langit terang, matahari bersinar cerah, langit terang. Nah, matahari bersinar terang ya.
sedikit awan. Nah, kita lihat di sini ya, udara terasa hangat ya, biasanya terjadi pada musim kemarau. Terasa hangat ya, biasanya terjadi di musim kemarau atau pada umumnya terjadi di musim kemarau ya, terjadi di musim kemarau pada umumnya. Tidak banyak uap air yang terbentuk di awan karena jauh dari musim hujan. Dengan cuaca cerah ini banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kemudian sekarang ke sini. Kemudian sekarang cerita musim cerita. Berawan. Kalau dari versi buku ya, berawan itu keadaan di mana cuaca ketika bersinar matahari sering tertutup awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit agak gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyak uap air yang bergerak di atas langit. Cuaca berawan biasanya menandakan hujan akan segera turun. Ya. Ya. Berawan ini langit tertutup awan. Langit tertutup awan. Awan terbuat dari titik-titik embun yang menguap, titik-titik air yang menguap. Terbuat dari uap air. Ya. Langit tertutup awan, awan terbuat dari uap air yang berwarna abu-abu ya, yang cenderung berwarna gelap. Kadang-kadang putih ya, cenderung berwarna gelap. Semakin banyak uap airnya ya, awan semakin gelap gitu aja ya. Nah, awan terbuat dari uap air, semakin banyak uap airnya semakin gelap. Awan adalah tanda akan turun hujan. Akan turun hujan. Nah, kalau hujan sendiri, menurut di buku kita baca, hujan cuaca terjadi saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan yang mendung sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan tak sanggup lagi tertampung hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Ya, jadi pada intinya hujan itu saat ya uap air di awan ya terjadi kondensasi ya, istilahnya terjadi kondensasi atau mengembun ya, mengembun di udara namanya kondensasi ya. Kondensasi di awan ya, menjadi titik-titik air dan akhirnya jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi. Ya. Pada saat hujan suhu udara menjadi dingin.
Karena pembentukan air hujan ini di tempat yang sangat dingin, jadi airnya itu memang dingin, sehingga begitu jatuh air dingin itu mendinginkan udara di bumi. Seperti itu ceritanya, ya. Ayo berlatih. Udin menonton berita perakiraan cuaca televisi. Ibu menawarkan kue bolu kesukaan Udin, 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, perakiran cuaca ini diberikan oleh siapa? Diberikan oleh BMKG. BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Udin menonton ini sudah ya. Yang jelas ibu memberikan coklat yang harum. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. 1 kue ya seperti ini ya, dipotong menjadi 2. Del ya. Dipotong menjadi 2 pakai pisau ya, akhirnya terpotong menjadi 2 ya. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Jadi ini menjadi 2 potong kuenya ya. 1 potong adalah 1 bagian dari 2 potong yang ada. Di sini adalah 1/2, ini juga 1/2 ya. 1 bagian dari 2 bagian yang ada, yang tadinya hanya 1, sekarang 1, 2, ada 2 bagian ya. 1 bagian dari 2 bagian yang ada namanya 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi menjadi 4. Ini dibagi lagi menjadi lebih kecil lagi ya. Ini dibagi menjadi lebih kecil lagi ya. Nah ya, setiap bagian ini menjadi 1/4 ya. 1 bagian itu menjadi 1/4. 1/2 dibagi 2 lagi menjadi 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian ya. Nanti ini dibagi lagi 1/4, dibagi lagi menjadi 1/8, lebih kecil lagi ya. Ini menjadi 1/8. Jadi 1 dibagi 2 menjadi setengah, setengah dibagi 2 menjadi 1/4, 1/4 dibagi 2 menjadi 1/8, begitu ya. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4 ya. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potong kuenya merupakan 1/8 dari bagian kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, 1/8 merupakan bilangan pecahan. Mengenal bilangan pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4 dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Ini kue A, kalau dibagi menjadi 2, ini 1 ya, di sini yang kedua. Ya, ini adalah kalau ini ada 1 bagian dari 2 bagian yang ada disebut setengah. Kalau ini dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Ini nanti 1 bagian dari 4 bagian yang ada namanya 1/4. Ya. Kue A 1 bagi 2 bagian yang sama, nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1/2. Misalnya dalam bentuk arsir seperti ini, 1 dibagi 2, ini yang diarsir adalah 1 bagian dari 2 bagian yang ada, disebut 1/2. Kue yang kedua ini adalah 1/4 ya, seperti ini. Yang diarsir misalnya di sini adalah 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Kan tadinya ada 4 bagian, yang saya arsir adalah 1 bagiannya. Jadi ini adalah
satu bagian dari 4 bagian yang ada. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Ya. Nah, lambang pecahan seperempat adalah seperti ini. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Di sini pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 4. Oke. Jadi nilai tempatnya, nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4 ya. 1/4 atau 1/4 bacanya boleh. Sekarang tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Berapa pizza yang dimakan Udin? Yang dimakan ini. Yang dimakan ini 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 1 bagian dari 4 bagian yang ada ini. Ya, yang dimakan sudah nggak ada ini. Siti senang makan buah apel. Ia membaginya dengan Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel yang dipotong agar Siti, Lani, Dayu mendapat bagian yang sama? Menjadi 1, 2, 3, menjadi 3 bagian. Jadi setiap orang mendapat 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Ini dibaca 1/3 atau 1/3. 1/3. Boleh juga 1/3 bacanya. Ya. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian dari roti? 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Nah, dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, seperti itu. Nomor 4, 1 darah panas makan buah jeruk terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapat berapa bagian? Dari 1 buah jeruk akan mendapat masing-masing setengah bagian. 1 bagian ini, 1 jeruk utuh ini dibagi menjadi 2. Ya, ini 1, ini 2 bagian. Ya. Oke, ini dibaca 1/2 atau 1/2. Kita lanjutkan. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya menjadi 4 orang. Untuk 4 orang ya, 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kue kah yang didapat oleh setiap teman? Ada 1, 2, 3, 4. Artinya setiap teman akan mendapat 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Kita tulis 1/4 atau 1/4. Nomor 7. Siti berulang tahun. Ia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong menjadi untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Setiap orang mendapat 1 bagian. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 bagian untuk 1 orang. Berarti 1 bagian dari 8 bagian yang ada. Dibaca 1/8 atau 1/8. Ayo bernyanyi. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak nampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulanku. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulanku bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang kita dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulanku. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Ya, menyanyi dapat membuat hati senang, menyanyi juga dapat menyenangkan hati. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Ini lagunya karangan dari A.T. Mahmud. Ya. Sebentar. Kita menyanyi pakai gitar. Ya. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar
di langit, di langit bulan benderang, cahaya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Sekali lagi ya. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit, di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Kurang lebih seperti itulah lagunya. Oke, kita orang tua bersama siswa memperhatikan perakiraan cuaca, boleh di televisi, surat kabar ataupun aplikasi lainnya, berdiskusi mengenai keadaan cuaca di daerah pada hari itu. Untuk pembelajaran 2 kita akan pelajari di video selanjutnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.